selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat kami hingga pada pagi hari ini. Boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengambil tempat di hati kami. Kami dapat mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berilah berkat kesehatan, rezeki yang daripadamu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, lindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, janjiku mencintaimu seumur hidupku. Di Cina ada sepasang suami istri yang baru saja menikah, dan mereka begitu mendambakan seorang anak. Mereka bersyukur karena Tuhan menjawab doa-doa mereka. Tidak lama istrinya melahirkan putri pertama mereka dengan lancar, sehat dan selamat. Sang ayah yang begitu senang menyambut kelahiran anaknya, lalu menggendong putrinya, menamainya Maggie, lalu membisikkan kata-kata di telinga Maggie. Anakku, memilikimu adalah anugerah terindah di dalam hidupku. Aku berjanji akan mengasihimu seumur hidupku. Waktu berlalu, Maggie semakin hari semakin bertumbuh menjadi remaja yang cantik. Ayah Maggie begitu mengasihinya. Ia memberikan apapun yang Maggie inginkan agar putri kesayangannya itu merasa bahagia. Namun tanpa diduga, ternyata Maggie hamil. Maggie ketakutan. Ia menceritakan semua kepada sang ibu. Ibu dengan sabar, dengan penuh kasih sayang berusaha menenangkan Maggie. Maggie takut memberitahu hal itu kepada ayahnya. Ia membayangkan betapa marahnya sang ayah apabila ia mengetahui bahwa putri kesayangannya yang selama ini dibanggakannya ternyata hamil. Maggie sadar ia telah melukai hati ayahnya. Namun bagaimanapun Maggie sadar ia tetap harus memberitahukan hal itu kepada ayahnya. Ketika menceritakan apa yang terjadi kepada ayahnya, wajah marahlah yang terlihat di raut muka sang ayah. Maggie semakin takut. Ia gemetar, ia menutup mata dan tak berani menatap wajah ayahnya. Namun ternyata bukannya marah. Sang ayah justru memeluk erat Maggie sambil berbisik, "Aku mencintaimu anakku. Aku tidak pernah melupakan janjiku." Saudaraku, ilustrasi di atas mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Apakah Anda merasa sendiri saat ada masalah? Sangatlah aneh di saat disekelilingi orang yang banyak dan masih merasa sangat sepi. Kenyataannya kita dapat merasakan sepi di antara orang-orang yang menyayangi kita. Mungkin mereka tidak memahami apa yang kita alami. Setidaknya tidak sepenuhnya memahami. Tetapi ada seorang yang mengerti hatimu sepenuhnya. Dia tahu apa yang kau pikirkan, merasakan setiap emosimu, dan rindu agar kamu mengetahui bahwa Dia bersama kita dan hanya untuk kita. Bergembiralah dalam janjinya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yohanes 14 ayat 16-18. Saudaraku, kita tidak akan pernah ditinggalkannya karena Yesus berjanji akan selalu bersamamu, bahkan Dia akan di dalam kamu melalui Roh Kudus-Nya. Begitu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan, tapi Tuhan berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita. Janjinya yang berikutnya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan.
sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 1. Banyak situasi yang menyusahkan dalam kehidupan kita, yang membuat kita merasa diri tidak nyaman. Tapi Tuhan selalu siap dengan pertolongannya tepat pada waktunya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, nama Tuhan menyambut aku. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun orang-orang yang dekat dengan kita meninggalkan kita, Tuhan yang penuh kasih akan mengingat engkau, melindungi dengan kelembutannya dan melihat segala kebutuhanmu. Tuhan berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Sepanjang saudara merindukan kehadirannya, tidak ada waktu di mana Tuhan akan meninggalkan kita untuk berjuang sendirian. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 147 ayat 3. Terkadang patah hati yang membuat kita merasa sendirian, tetapi janji Tuhan ia untuk menyembuhkan luka dan memegang engkau agar lebih dekat kepadanya. Dan Tuhan berjanji, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyah. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Yesaya 54 ayat 10. Tuhan sangat setia. Engkau dapat bergantung dalam pemeliharaannya dan perhatiannya sekalipun gunung menghancurkan sekelilingmu. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Mazmur 18 ayat 7. Saudara tidak perlu merasa bahwa tidak ada yang mendengarkan saudara, karena Bapamu yang di surga selalu mendengar dan mengerti. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut. Yesaya 41 ayat 13. Kesepian akan lenyap ketika saudara menyadari bahwa Tuhan Maha Besar akan memegang tangan saudara. Yang terakhir, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Pencipta alam semesta adalah rekan sekerja saudara, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bersemangatlah dalam kasih-Nya pada juru selamat kita. Ketahuilah, Dia akan berdiri di samping kita selamanya. Terima kasih. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat selalu menguatkan kita. Ketika kita jatuh melakukan dosa dan jauh dari Tuhan, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara boleh share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat Tuhan, buat firman yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami akan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Walaupun kami jauh dari Tuhan, walaupun kami jatuh dalam dosa, kami percaya akan janji Tuhan. Semoga Tuhan selalu mengampuni kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa, sehingga kami tetap beroleh selamat yang daripadamu. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku untuk selalu dukungannya melalui like, komen, dan subscribe. Semoga Tuhan layak yang membalas kebaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan